Dosa yang menutup pintu surga selamanya. Dosa apa ya? Menurut ajaran Islam, dosa yang menutup pintu surga selamanya adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun baik dalam ibadah, niat, keyakinan, atau ketundukan hati. Dalil Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 48. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Maidah, ayat 72. Maknanya, syirik membuat amal seseorang tidak diterima dan menghapus seluruh kebaikan jika dilakukan tanpa tobat hingga mati. Namun, bila seseorang bertobat sebelum ajal menjemput, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, bahkan dosa syirik pun dihapuskan. Syirik berasal dari kata syaraka yang berarti menyekutukan. Secara istilah, syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya, seperti dalam ibadah, doa, cinta, ketakutan, harapan, atau keyakinan terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, seseorang dianggap berbuat syirik ketika ia menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sekutu, atau tempat bergantung yang seharusnya hanya kepada Allah. Syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak diampuni bila mati tanpa tobat. Ini termasuk syirik akbar. Contoh, menyembah selain Allah berhala, kuburan, jin, roh, atau orang yang sudah mati. Meminta pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah mampu, misalnya minta sembuh kepada dukun. Meyakini bahwa selain Allah bisa menentukan rezeki, jodoh, atau nasib, berkurban atau bernazar untuk selain Allah. Menganggap ada kekuatan gaib selain Allah yang bisa memberi manfaat atau mudarat secara mutlak. Dalil, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya. Quran Surah Al-Maidah, ayat 72. Mengapa syirik adalah dosa yang paling besar dan pelakunya kekal di neraka? Karena syirik merampas hak Allah yang paling agung. Hak terbesar Allah atas hambanya adalah diibadahi dan diakui sebagai satu-satunya Tuhan. Syirik berarti mengambil hak itu dan memberikannya kepada makhluk, padahal makhluk tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, dan tidak mengatur kehidupan. Logika, bayangkan seseorang menciptakan, memelihara, memberi makan, dan menjaga seseorang dari lahir, tetapi kemudian orang itu menyembah dan memuji makhluk lain yang tak berbuat apa-apa. Itu bentuk penghinaan tertinggi terhadap Sang Pencipta, dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Quran Surah Al-Isra, ayat 23. Kedua, karena syirik menafikan tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepadanya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat, ayat 56. Jika seseorang justru menyembah selain Allah, maka ia mengkhianati tujuan penciptaannya sendiri seperti alat yang dibuat untuk tujuan tertentu tapi malah digunakan melawan pembuatnya. Secara logis, ini bentuk pengingkaran eksistensial terhadap fungsi hidupnya. Ketiga, karena syirik menghapus seluruh amal kebaikan, orang yang berbuat syirik besar seakan tidak memiliki amal sama sekali karena seluruh amalnya tidak diterima. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An, ayat 88. Logika, bagaimana amal bisa diterima jika niat dan tujuan ibadah tidak lagi kepada Allah? Itu seperti memberi hadiah kepada orang yang salah tentu tak akan sampai kepada yang dituju. Keempat, karena syirik menandakan penghinaan terhadap keagungan Allah. Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemilik segala sesuatu. Menyekutukannya berarti menyamakan makhluk yang lemah dengan zat yang maha sempurna. Itu bukan hanya salah secara teologis,
tapi juga tidak logis secara akal. Contoh logika sederhana, jika satu negara saja tidak mungkin memiliki dua presiden karena akan timbul kekacauan, maka bagaimana mungkin alam semesta yang begitu teratur memiliki lebih dari satu Tuhan? Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah binasa. Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Kelima, karena tidak ada tobat setelah mati. Syirik menjadi dosa yang kekal akibatnya bukan karena Allah tidak maha pengampun, tetapi karena pelakunya mati tanpa tobat. Sebelum mati, pintu ampunan selalu terbuka bahkan bagi penyembah berhala sekalipun. Namun setelah mati, kesempatan itu tertutup. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Keenam, karena syirik menghancurkan nilai kehambaan ubudiyah. Inti kehidupan seorang mukmin adalah tauhid, yaitu menundukkan seluruh hati dan jiwa hanya kepada Allah. Ketika seseorang berbuat syirik, ia memutus hubungan kehambaan itu dan menjadi budak hawa nafsu, dunia, atau makhluk lain. Logika spiritual, orang yang menyekutukan Allah tidak hanya salah secara agama, tetapi juga menyiksa dirinya sendiri karena bergantung kepada sesuatu yang tidak punya kuasa apapun. Kesimpulan, pintu surga hanya tertutup selamanya bagi mereka yang mati dalam keadaan syirik, tanpa pernah bertaubat. Selain itu, semua dosa sebesar apapun bisa diampuni oleh Allah jika disertai tobat yang tulus sebelum ajal. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Muslim. Dosa syirik adalah dosa terbesar dan membuat pelakunya kekal di neraka karena 1. Merampas hak Allah yang paling agung. 2. Mengkhianati tujuan penciptaan manusia. 3. Menghapus seluruh amal kebaikan. Keempat, tidak logis menyamakan makhluk dengan Sang Pencipta. 5. Tidak diampuni bila mati tanpa tobat. 6. Merusak nilai kehambaan dan kemurnian tauhid. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memberkahi kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa.